Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala a'immatil hadinal mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita lanjutkan pembahasan mengenai doa Abu Hamzah As-Sumali. Kita akan bacakan dulu beberapa bagian dari doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sayyidi akhrij hubbat dunya min qalbi wajma' baini wa bainal mustafa wa alih ziyaratika min khalqik wa khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wa alih wangkulni ila darajati taubah ilaika wa inni bil buka ala nafsi. Wahai Tuanku, keluarkanlah hubbud dunia dari hatiku dan kumpulkanlah antaraku dan Al-Mustafa dan keluarganya, para pilihanmu di antara para makhlukmu dan penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alih, dan pindahkanlah aku ke tingkatan taubat kepadamu dan bantulah aku untuk menangisi diriku. Kembali seperti bahasan kita minggu lalu, bahwa ini salah satu rasa yang sangat indah dan mengandung hikmah yang sangat dalam. Pertama, di sini kita minta kepada Allah agar mengeluarkan hubbud dunia dari hati kita semua, dan kemudian menggabungkan kita dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi dan keluarganya yang suci, salatullah wassalamullah alaihim, yang menurut kitab Risalah Al-Walayah yang ditulis oleh Sayyid Toba-Tobai bergabung dengan Nabi dan keluarganya salawatullah alaihim adalah tingkatan tauhid yang tertinggi yang disebut tauhid zat. Jadi ini mengisyaratkan yang pertama betapa sulitnya mengeluarkan hubbud dunia, dan kemudian barangkali mengisyaratkan kalau betul-betul hubbud dunia itu sudah keluar, maka seiring dengan keluarnya hubbud dunia itu, maka insya Allah hati kita akan berganti dengan hubbul Mustafa wa alih. Akan berganti hubbud dunia itu dengan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wa alih dan keluarganya yang suci, salatullah wassalamullah alaihim. Hal ini diperjelas juga bahwa dalam sebuah riwayat bahwa apa yang diperoleh seseorang ada 20 kebaikan dunia dan akhirat yang terdapat dalam kecintaan pada Ahlul Bait Nabi salatullah wassalamullah alaihim. 10 kebaikan ada di dunia dan 10 kebaikan ada di akhirat. Dan di antara 10 kebaikan yang ada di dunia itu adalah bughdud dunia, membenci dunia. Barangkali ini yang dimaksudkan adalah keluarnya hubbud dunia dari dalam hati seseorang. Jadi keluarnya hubbud dunia dalam hati seseorang boleh dibilang adalah syarat perlu
agar hati kita bisa diisi dengan cinta pada para kekasih Allah, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, sholatullah wassalamullah alaihim. Kemudian berikutnya, permintaan kita adalah kita mohon pada Allah dipindahkan dari kegelapan kecintaan pada dunia ini melalui cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, sholatullah wassalamullah alaihim. Kita dipindahkan ke makom taubat, makom orang-orang yang kembali kepada Allah. Kalau dalam pemahaman irfan ada qaus nuzul, busur turun, ada busur naik. Jadi kita minta pada Allah untuk dimasukkan paling tidak mulai ke busur yang naik, sehingga waktu demi waktu kita semakin dekat pada Allah. Jadi di sini menurut Al-Fakir diisyaratkan bahwa makom taubat itu terjadi pada saat cinta kita kepada dunia, hubud dunia, baik itu misalnya adalah hubur riasa atau hubul mal dan cinta-cinta dunia yang lain itu mulai keluar dari hati seseorang dan berganti dengan cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, sholatullah wassalamullah alaih. Maka pada saat itu insya Allah orang itu adalah saat yang tepat pada Allah untuk bermohon di karunia Allah makom taubat, makom kembali menapai busur naik perjalanan menuju Allah. Dan setelah itu menarik bahwa doa berikutnya adalah wa'aini, dan bantulah aku untuk menangisi diriku. Wa'aini bil buka ala nafsi. Menangisi diri sendiri itu bukan hal yang mudah, sehingga kita perlu jazbah ilahiyah, perlu tarikan ilahiyah, perlu taufik dari Allah agar seseorang mampu mengkritik diri sendiri, mampu melihat dirinya dari luar dirinya, mampu menanggalkan kebanggaan pada diri sendiri, baik ujub maupun kibir, mampu menanggalkan seluruh perasaan takjub pada diri sendiri, mampu menanggalkan perasaan merasa diri suci, dan kemudian mulai mengkritik diri kita sendiri, menangisi diri kita sendiri, menyesali berbagai keburukan-keburukan yang telah dilakukan oleh diri, dan karakter-karakter monster, karakter-karakter kebinatangan, karakter-karakter syaitoniyah yang mungkin telah kita akumulasikan dengan lamanya kita hidup di dunia, yang tidak ditujukan pada Allah dan para kekasihnya, tapi malah ditujukan pada pemuasan ego, pemuasan syahwat, pemuasan al-hawa. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kita mohon taufik dari Allah untuk menangisi diri sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana yang kita ketahui, sebagian urofak mengatakan bahkan ada orang yang sudah berlatih untuk berzikir, berlatih untuk mengikuti jalan rohani selama 60 tahun pun itu belum mencapai awal dari makom tobat. Na'udzubillah min dzalik. Juga riwayat yang beberapa minggu lalu kita bacakan, betapa misalnya ada orang yang sudah 50 tahun berlalu dan Allah belum menerima satu pun sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari keadaan-keadaan yang sangat menyedihkan. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah,
Permintaan untuk menggabungkan diri kita dengan para kekasih Allah ini, yaitu mencapai derajat tauhid zat, ini diulang lagi dalam bait lain di doa ini. Dalam bagian lain saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad wa adkhilnil jannata birahmatika, dan masukkanlah aku ke dalam surga dengan rahmatmu. Wasawijni minal khuril ain bifadlik, dan nikahkan aku dengan hurul ain demi karuniamu. Wa alhiqni bi awliyaika sholihin Muhammadin wa alihil abrar at-tayyibin at-tahirin al-akhyar salawatuka alaihim wa ala ajsadihim wa arwahihim barahmatullah wa barakatuh. Dan gabungkanlah aku dengan para walimu yang soleh, as-solihin, yaitu Muhammad dan keluarganya, al-abrar yang baik, at-tayyibin yang at-tayyibin at-tahirin, kemudian al-akhyar yang terpilih, sholawatuka alaihim wa ala ajsadihim, sholawatmu atas mereka dan atas jasad-jasad mereka dan ruh-ruh mereka, pula rahmatmu dan keberkahanmu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ilahi wa sayyidi wa izzatika wa jalalika, la in talabtani bidunubi la utalibannaka bi afik. Wahai sembahanku, wahai Tuanku, demi kemuliaanmu dan keperkasaanmu, sekiranya engkau menuntutku dengan dosa-dosaku, niscaya aku akan menuntutmu dengan maafmu. Wala in talabtani bilu'mi la utalibannaka bi karamik. Jika engkau menuntutku dengan kekejianku, niscaya aku akan menuntutmu dengan kemurahanmu. Wala in adkhaltanin naro la ukhbiranna ahlan nari bi hubbilak. Dan jika kau campakkan aku ke dalam an-nar, ke dalam neraka, niscaya la ukhbiranna, niscaya benar-benar akan ku beritahukan kepada penduduknya bahwa aku mencintaimu, atau akan benar-benar ku kabarkan pada penduduknya tentang cintaku kepadamu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Frasa-frasa ini demikian indah sekali. Di sana digambarkan bahwa salah satu kenikmatan tertinggi secara eksistensial manusia itu adalah bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, salatullah wassalamu alaihim. Sehingga setelah masuk surga, kita minta dinikahkan juga dengan hurul ain. Kemudian setelah itu kita minta pada Allah digabungkan dengan kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, salatullah wassalamu alaihim. Yang menurut tafsir Nurul Quran dalam penafsiran di salah satu ayat surat Ar-Ra'd, tempat tinggal kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, salatullah wassalamu alaihim, itu surga yang disebut Jannatu Aden. Jadi
itu adalah peringkat surga yang tertinggi. Tempat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi dan keluarganya suci Salatullah Salamul Alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kemudian menurut saya selanjutnya adalah penggambaran karakteristik para ahli surga yang bisa bergabung dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi dan keluarganya suci Salatullah Salamul Alaihi ini adalah husnudzon, harapan yang tak pernah putus atas rahmat Allah. Sehingga di sana Imam As-Sajjad Salatullah Salamullah Alaih dalam doa Puasa Sumal ini mengajarkan frasa, wahai sembahanku, wahai Tuanku, demi kemuliaan dan keagunganmu, jika engkau menuntutku dengan dosa-dosaku, niscaya aku akan menuntutmu dengan maafmu. Jika engkau menuntutku dengan kekejianku, niscaya aku akan menuntutmu dengan kemurahanmu. Dan jika kau campakkan aku ke dalam neraka, nah ini sangat indah ya, niscaya akan kuberitahukan kepada penduduknya bahwa aku mencintaimu. Niscaya akan aku kabarkan pada penduduknya akan cintaku kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya syiaratahum wa bil akhirati syafa'atahum wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa alihi. Bagaimana agar kita kelak digabungkan dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan amal-amal kita ini rasanya amat sangat, terutama al-fakir sendiri, amat sangat tidak mungkin memimpikan untuk digabungkan dengan para orang suci Salatullah Salamul Alaihim ini bila dilihat dari semua yang sudah kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Biharul Anwar juz 27 insyaallah diriwayatkan bersabda, wallahi lau ahabbana hajarun khasyarahullahu ma'ana. Demi Allah, seandainya batu itu mencintai kami, ini yang dimaksud adalah ahlul bait, insyaallah ya, niscaya Allah akan membangkitkannya bersama kami. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diriwayatkan bersabda, man akhabbana kana ma'ana yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencintai kami, maka ia akan bersama kami pada hari kiamat. Walau anna rajulan akhabba hajaran la hasyarahu Allahu ma'ah. Dan seandainya seseorang itu mencintai batu, niscaya Allah akan mengumpulkannya bersamanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi cinta itu pedang bermata dua. Berhati-hatilah terhadap cinta dan kita harus mensyukuri manusia ini diberi sesuatu yang disebut cinta. Hub, mahabbah. Bayangkan kalau kita salah mencintai, yang kita cintai adalah batu, kita akan dibangkitkan bersama batu. Kalau yang kita cinta itu dunia, kita akan dibangkitkan bersama dunia. Di era sosmed ini, berhati-hatilah. Jangan sampai kita mencintai musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Ahlul Bait dan musuh-musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah Wasallamullah alaihim. Jangan sampai sedikit pun kita mencintai musuh-musuh umat muslimin. Jangan sampai kita itu mencintai musuh-musuh umat manusia. Na'udzubillah min dzalik. Betapapun menariknya mereka, karena kita akan dikumpulkan dengan mereka. Dan marilah kita bermohon pada Allah,
untuk dikaruniai taufik dan jazbah tarikan dari Tuhan, semakin hari hati kita ditambahkanlah keluasan hati kita dalam mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Salatullah Wassalamullah Alaihi. Mudah-mudahan cinta ini semakin lama semakin bertambah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi juga diriwayatkan bersabda yang salah satu sumbernya adalah tafsir Ad-Durrul Mansur, Jabir an Rasulillah Shallallahu Alaihi. Ya Aba Dujanah, wahai Aba Dujanah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi ini bersabdanya pada Abu Dujanah. Ama alimta anna man ahabbana wa mtukhina fi mahabbatina askanahullahu ma'ana. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa barang siapa yang mencintai kami dan dia telah diuji dalam kecintaannya kepada kami, niscaya Allah akan menempatkannya bersama kami. Sumatala hadhil ayah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi membaca ayat ini. Fi maq'adi sidqin imba malikim muqtadir. Di tempat fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Saya periksa dulu terjemahan yang tepat. Surat Al-Qamar ayat ke 55. Menurut Quran, terjemahan Quran Kemenago ID, bimak adisitkin inda malikin muqtadir, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang maha kuasa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Kemudian dari Sunan Abu Dawud, diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dari Abu Dar, dia berkata, wahai Rasulullah, seseorang mencintai suatu kaum sedang ia tidak mampu beramal seperti amal mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, engkau wahai Abu Dzar bersama yang engkau cintai. Anta ya Aba Dzar, maaf saya ulangin, anta ya Aba Dzar, ma'aman ahbabta. Abu Dzar mengulangi lagi ucapannya itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi mengulangi lagi jawabannya itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya syiaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa afil lana dzunubana kullaha bihaqi Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian diriwayatkan dalam Bisyarah al-Mustafa dari Jabir bin Abdillah Ansori, ia berkata kepada Atiyah Aufi, wahai Atiyah, aku mendengar kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, barang siapa yang mencintai suatu kaum, niscaya ia akan dikumpulkan bersama mereka. Dan barang siapa yang menyukai amal suatu kaum, niscaya ia akan disertakan di dalam amal mereka. Cintailah pecinta keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi karena kecintaan mereka, dan bencilah pembenci keluarga Muhammad karena kebencian mereka. Meskipun ia itu adalah seorang yang banyak berpuasa dan banyak mengerjakan sholat malam. Pergaulilah dengan ramah pecinta Muhammad dan keluarga Muhammad, karena sesungguhnya jika tergelincir kaki yang satu karena banyaknya dosanya, niscaya kaki yang satunya lagi akan mengukuhkannya karena kecintaan mereka kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Sesungguhnya pecinta mereka, dalam kurung keluarga Muhammad tutup kurung, akan kembali ke surga, sedangkan pembenci mereka akan kembali ke neraka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi di sini
ada perintah untuk mencintai para pecinta keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membenci para pembenci keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka itu seolah-olah banyak berbuat baik, banyak berpuasa, banyak sholat malam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Jadi riwayat-riwayat yang kita bacakan ini menunjukkan bagaimana cara kita itu agar bergabung dengan Ahlul Bait alaihissalam. Kita bermohon pada Allah agar dikaruniai cinta yang tulus pada mereka. Melaluinya insya Allah kita akan digabungkan dengan mereka alaihimussalam. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Menjelang bulan duka ini dan kita semua sekarang sedang berduka cita akan berbagai musibah yang sedang menimpa umat manusia di dunia, terkhusus kaum muslimin dengan berbagai permasalahannya. Melalui riwayat yang tadi kita baca, kita bergabung pada para pecinta Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, sholatullah wassalamualaikum alaihim, dimanapun berada. Menderita dengan penderitaan mereka dan bersukacita dengan sukacita mereka. Dan melaluinya kita berharap beroleh wasilah untuk digabungkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, sholatullah wassalamualaikum alaihim, di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Sebagai penutup dari kajian kita pada malam Jumat di akhir Dzulhijjah yang mulia ini, saya ingin membacakan beberapa riwayat. Imam Ja'far As-Shadiq sholatullah wassalamu alaih diriwayatkan dalam Al-Kahfi juz 8 halaman 334 hadis ke-521 bahwa beliau bersabda, sebagian malaikat yang berada di langit memandang beberapa orang yang sedang berbicara tentang keutamaan-keutamaan keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para malaikat itu berkata, tidakkah engkau lihat orang-orang yang sedikit jumlahnya itu dan memiliki banyak musuh sedang berbicara tentang keutamaan-keutamaan keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kelompok malaikat lain berkata, Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha' wallahu dzul fadlil azim. Quran surat Al-Hadid ayat 21. Itulah karunia Allah yang ia berikan kepada siapapun yang ia kehendaki, dan Allah adalah yang memiliki karunia yang agung, karunia yang besar. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada kejadian di mana orang-orang ini memang minoritas, jumlahnya tidak banyak, musuhnya banyak. Namun karakteristik mereka adalah mereka itu walaupun jumlahnya sedikit dan musuhnya banyak, mereka mendiskusikan tentang keutamaan keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata kelompok malaikat yang lain itu menjawab, itu fadlullah, karunia Allah yang diberikan Allah pada mereka yang ia kehendaki. Dan Allah itu pemilik karunia yang agung. Jadi ini karunia yang sangat besar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil.
Kemudian dari Imam Bakir Salatullah Salamullah alaih dari Al-Kafi juz 2 halaman 496 hadis kedua, beliau diriwayatkan bersabda, inna dzikrona min dzikrillah, sesungguhnya mengingat kami merupakan bagian dari mengingat Allah. Wa dzikra aduwina min dzikris syaitan, dan mengingat musuh kami merupakan bagian dari mengingat syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. Warzuqna fid dunya syaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Wa fil lana sunubana kullaha bihaqi Muhammadin wa ali. Bulan Dzulhijjah adalah bulan walayah, bulan kecintaan. Banyak kisah-kisah tentang walayah. Dan ia juga bulan baro'ah, di mana di dalamnya Nabi Ibrahim melepaskan diri dari ujian-ujiannya, dari bisikan setan, dan mengikhlaskan niatnya, di mana memang setiap walayah, setiap kita ingin mencintai sesuatu, maka pada saat yang sama kita harus melepaskan diri dari musuh-musuh sesuatu itu. Berikutnya dari Al-Mahasin jilid 1 halaman 133 hadis ke-165. Imam Ali Ar-Ridho Salatullah Salamullah alaih diriwayatkan bersabda, Mansardo, maaf ya, saya ulangin. Mansardohu an yanzura ilallah bi ghairi hijab, barang siapa yang ingin melihat Allah tanpa hijab, wa yanzurullahu ilaihi bi ghairi hijab, dan Allah akan melihatnya juga tanpa hijab, falyatawalla ala Muhammad, maka hendaknya ia mewalikan dirinya pada keluarga Muhammad, atau bisa juga diterjemahkan, maka hendaknya ia berwalayah kepada keluarga Muhammad. Wal yatabarra' min aduwihim, dan berlepas diri atau baro'ah dari musuh-musuh mereka. Wal ya'tamma bi imamil mu'minin minhum, dan mengikuti para imam kaum mukminin dari mereka, dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu idza kana yaumul qiyamah nasarallahu ilaihi bi ghairi hijab wa nazara ilallah bi ghairi hijab, maka sesungguhnya pada hari kiamat Allah akan melihatnya tanpa hijab, dan dia juga akan melihat Allah tanpa hijab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. Jadi di sini penting sekali untuk mencintai dan mewalikan diri kita, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah Wassalamu alaihim, dan mewalikan diri kita kepada mereka, dan sekaligus berlepas diri dari musuh-musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah Wassalamu alaihim. Semua yang menyakiti kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat adalah musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah Wassalamu alaihim. Kita wajib berlepas diri dari mereka. Terakhir dari yang terakhir, mendekati bulan duka cita, bulan Muharram. Insya Allah kita minggu depan sudah memasuki Muharram. Bulan duka cita keluarga Nabi, bulan Muharram juga bulan walayah dan bulan baro'ah. Semestinya kita meningkatkan kecintaan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah Wassalamu alaihim, melewati mengingat musibah-musibah mereka dan mengingat teladan-teladan agung dari ahli Karbala yang demikian luar biasa, sekaligus memperkuat baro'ah kita, melepaskan diri kita dari musuh-musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga yang suci Salatullah Wassalamu alaihim. Diambil dari Uyun Al-Akhbar Ar-Ridho Salamullah alaih,
juz 1 halaman 294 hadis ke-48. Man tadzakkara musabana, barang siapa yang mengingat musibah kami, wa baka limartukiba minna, lalu ia meneteskan air matanya, kana ma'ana fi darajatina yaumal qiyamah, ia akan bersama kami dalam kedudukan kami pada hari kiamat. Nah, jadi ini yang dimaksud, gabungkanlah kami dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Sallallahu Alaihim, dapat kita peroleh dengan mengingat musibah-musibah yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Sallallahu Alaihim. Di antaranya yang terbesar adalah peristiwa Karbala, syahadah dari Imam Husain Sallallahu Alaihi beserta keluarganya, beserta para sahabatnya dan ditawannya keluarga Imam Husain sallallahu alaihi. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Saya lanjutkan riwayatnya. Wa man zakara bi musabina fabaka wa abaka lam tabki ainuhu yauma tabkiul uyun. Barang siapa yang mengingat musibah yang menimpa kami, lalu ia menangis dan membuat orang lain menangisi kami, niscaya matanya tidak akan menangis pada hari ketika banyak mata menangis. Waman jalasa majlisan yuhyi fihi amrona lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang duduk di satu majelis yang menghidupkan urusan-urusan kami, hatinya tidak akan mati pada saat atau pada hari ketika banyak hati menjadi mati. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alil adhar. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Marilah kita kirimkan seluruh pahala majelis ini untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan yang sangat berat. Mudah-mudahan segera dientaskan dari kesulitannya. Sembari kita bacakan suratul Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim toiron ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa arsala alaihim toiron ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa arsala alaihim toiron ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa arsala alaihim toiron ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa arsala alaihim toiron ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dan marilah kita kirimkan juga pahala dari seluruh majelis yang mulia ini bagi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Sallallahu Alaihim dan dzurriyyatnya dan kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat dan para leluhur Nabi yang suci Sallallahu Alaihim dan para Nabi Sallallahu Alaihim, para Rasul Sallallahu Alaihim, para wali, para wasi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin dan ulama al-mukhlisin wal mukhlasin al-muhibbin bi Muhammadin walid takhirin, terkhusus pada Allah yarhamhuma Ustadz Jalal, Bu Ais Kartini,
Tefeli, dan seluruh guru-guru kita yang lain, pula kepada kedua orang tua kita semua, baik yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kita. Terkhusus Al-Fakir mohon didoakan kedua orang tua Al-Fakir, Haji Suyoso bin Surotijoyo dan Ibu Hajah Setianingsih binti Rustam Haji. Pula kepada seluruh handai tolan kita, keluarga kita, dan seluruh arwah kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, para ahli kubur. Dan mudah-mudahan pula semua yang kesulitan kau akan dientaskan dari kesulitannya, semua yang sakit disembuhkan dari penyakitnya, semua yang punya hajat disampaikan pada hajatnya, dan kita semua terlindung dari bencana, dan Allah segera memberikan kemenangan kepada keadilan, kepada kebenaran, dan kepada orang-orang yang soleh radhiyallahu anhum. Al-Fatihah tasbikuha salawat. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilahi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.